Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Dimana kita sudah masuk ke bab yang keempat, yaitu tentang rahan, tentang jaminan hutang. Masalah yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum sekitar hutang yang ada jaminannya. Yang pertama, la yasihu rahnun ma la yajuzu bai'u kal waqf wal kalb. Tidak sah jaminan yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti wakaf. Punya jaminan tapi tanah wakaf, tidak boleh. Wal kalb, demikian juga dicontohkan di sini anjing, walaupun mahal harganya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW naha an thamanil kalb. Rasulullah SAW melarang atau mengharamkan menjual beli anjing. Ya, menjual beli anjing, walaupun dalam hal pemeliharaannya ada pengecualian, seperti anjing yang dipakai untuk berburu, anjing yang dipakai untuk menjaga hewan ternak, anjing yang dipakai untuk keamanan. Tapi tetap saja dalam hal jual belinya yang demikian diharamkan. Tapi kalau dikasih, ya boleh saja. Orang dikasih anjing, kemudian anjingnya dipakai untuk keamanan dan lain sebagainya, tidak masalah. Tapi kalau dengan membeli itu, kemudian dengan menjual, itu diharamkan oleh syariat. Kenapa? Li'annahu la yumkinu ifa'ud dain minhu walahun ma la yamlik. Karena tidak mungkin kita bisa membayar hutang dengan harta yang sudah terlanjur diwakafkan atau harta yang diharamkan oleh syariat. Dalam hal ini misalnya anjing atau khamr atau barang curian dan lain sebagainya. Wa yustaratu ma'rifatu qadrahan wa jinsu wa sifatuhu. Kemudian disyaratkan hendaklah jaminan atas hutang tersebut harus diketahui wujud, jenis, sifat, dan berapa banyak atau berapa luas daripada yang dibuat untuk menjaminkan hutang. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ayyakunar rahin jaizat tasarruf firrahan. Hendaklah orang yang memberikan jaminan hutang itu orang yang secara syariat dibenarkan untuk melakukan transaksi jual beli atau hutang atau hibah dan lain sebagainya. Malikan lil marhun atau ma'dunan lahu fi. Bisa jadi dia sebagai pemilik jaminan atau orang yang diizinkan untuk menjaminkan perwakilannya, tidak masalah. Laisa lirahin at-tasarruf fi rahan bi ghairi ridal murtahin. Dan tidak dibenarkan orang yang memberikan jaminan untuk memanfaatkan jaminan tanpa ridho orang yang menerima jaminan. Jadi harus ada ridho. Ya, harus ada ridho, seperti tadi kita sebutkan misalnya jaminannya ruko. Ini tidak boleh serta-merta si pemberi jaminan memanfaatkan untuk menyewakan sesuka-sukanya, tidak bisa. Dia harus dengan kesepakatan dengan orang yang menerima jaminan tersebut. Ya. Tapi wala yamlikul murtahin zalika bighairi ridhar rahid. Dan sebaliknya, tidak boleh serta-merta orang yang menerima jaminan menguasai
atau memiliki jaminan tersebut tanpa ridho orang yang. Nah di sini di garis bawahi yamlik. Kalau tadi tasarruf, ini beda. Ya, beda. Kalau tadi, kalau orang yang memberikan jaminan tidak boleh memanfaatkan tanpa ridho. Tapi yang orang yang menerima jaminan bukan tidak boleh memanfaatkan, tapi tidak boleh memiliki. Ya, beda kan? Tidak boleh memiliki tanpa ridho. Artinya kalau sekiranya hutangnya memang tidak sanggup bayar, udah ambil saja. Dia miliki. Ya, di sini tidak dikatakan tidak boleh tasarruf, tidak boleh memanfaatkan. Memang tidak boleh dimanfaatkan. Memang tidak boleh dimanfaatkan dari satu sisi. Si pemberi pinjaman atau yang menerima jaminan tidak boleh memanfaatkan dari satu sisi. Jadi dia sewakan sesuka-sukanya. Ini haram dengan sepakatan para ulama. Ada sebuah hadis yang mengatakan walaupun mutakallamun fi kullu qardin jara naf'an fa riba, setiap pinjaman yang ada kemaslahatan, kemanfaatan yang kembali kepada si yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Nah, kita berikan solusi tadi, yaitu caranya dengan dimanfaatkan oleh si penerima jaminan. Dia sewa dengan harga yang lumrah. Dia sewa dengan harga pasar. Maka yang demikian tidak masalah. Artinya tidak sampai terjatuh ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, la yajuzu lil murtahin al-intifa' birrahan. Tidak boleh sama sekali orang yang menerima jaminan memanfaatkan barang jaminan tersebut. Kenapa? Karena statusnya dia yang memberikan hutang, yang menghutangkan. Setiap hutangan ya yang dia ambil kemanfaatan di situ oleh yang menghutangkan, maka di situ ada riba. Di situ ada riba. Hanya saja syariat memberikan pengecualian. Illa ayyakuna rahan, kecuali kalau jaminannya tersebut dalam hadis disebutkan markuban. Markuban itu kendaraan kuda atau onta, keledai ya. Ini atau mahluban, atau jaminannya hewan sapi atau kambing perah yang dimanfaatkan susunya. Maka orang yang menerima jaminan alias yang memberikan pinjaman, memberi hutang, maka dia boleh memanfaatkannya, boleh juga memerahnya selama dia bertanggung jawab untuk memberi pakannya. Ini pengecualian. Pengecualian. Kenapa? Karena kita katakan tadi syariat Islam itu adalah syariat yang mulia. Tidak mungkin membiarkan harta itu terbuang dengan cuma-cuma. Artinya apa? Artinya tatkala seseorang menerima jaminan onta, menerima jaminan sapi, ya, kemudian sapi dan onta itu dibiarkan begitu saja, tidak dimanfaatkan, tidak digerakkan, tidak dikasih makan, ya, mati dia. Kalau begitu ada jalan tengahnya. Jalan tengahnya harus dikasih makan. Kalau yang memberi makan itu adalah si pemberi jaminan, kan capek dia harus bolak-balik ngasih makan. Tapi di sini syariat memberikan keringanan. Yang menerima jaminan boleh dia kasih makan. Boleh dia kasih makan. Tapi sebagai imbalannya sepantasnya dia juga boleh memanfaatkannya. Dalam hal ini ya, hewan kalau tidak digerakkan kan sakit dia. Sebagaimana orang ya tidak bergerak juga sakit. Hewan juga dia harus kalorinya dia makan, dia dibakar kalorinya tersebut dengan jalan, dengan digerakkan. Jadi ini untuk kemaslahatan bersama. Ya, untuk kemaslahatan bersama. Jadi bukan kemaslahatan dari satu sisi saja.
Jadi baik ini kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Jadi kita sebutkan tadi kullu qardin jara naf'an wa riba, setiap pinjaman yang ada kemaslahatan di situ adalah riba, itu maksudnya kemaslahatan yang murni kembali kepada si penghutang, si pemberi hutang, si pemberi pinjaman. Tapi kalau sekiranya ada sisi kemaslahatan bersama, maka syariat dalam batas-batas tertentu memberikan keringanan dan kebolehan serta izin, termasuk dalam hal ini. Ya, ini kan untuk kemaslahatan bersama, ya, supaya kambingnya atau sapinya itu tetap sehat walafiat. Akan tapi dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak boleh dikiaskan dengan kendaraan yang ada sekarang. Ya, tidak boleh dikiaskan dengan kendaraan yang sekarang untuk dieksploitasi sejadi-jadinya. Jadi kebetulan dia dapat jaminan mobil, ya udah mobil tersebut dia rentalkan sesuka-sukanya. Nah, ini kan sudah bertentangan jadinya. Dia sewakan, dia rental dan lain sebagainya. Tidak. Jadi diberi keringanan sekedarnya saja, dipakai sekedarnya saja. Jadi kalau misalnya pun kendaraan tersebut yang kita pakai sekedarnya saja. Kemudian kalau memang membutuhkan untuk diisi bensin, dikasih bensin, kalau diganti oli seperti itu. Jadi bukan dieksploitasi sejadi-jadinya. Kenapa? Demikian juga sama. Kendaraan kan kalau tidak dipanaskan, ya, tidak dijalankan sekedarnya, dia juga akan rusak kan? Kendaraan juga motor atau mobil dibiarkan nganggur begitu saja, tidak akan lama dia akan rusak. Ya, dipanaskan istilahnya. Itu sebagai pengecualian dari syariat. Tapi yang namanya rukhsah, yang namanya keringanan dari syariat atau pengecualian dari syariat, tapi tidak melebar kemana-mana, tidak semakin melebar sejadi-jadinya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, al-marhun amanah fi yadil murtahin la yadmanu illa bita'addi. Bahwasanya jaminan yang diterima oleh orang yang memberikan hutang, yang menghutangkan, itu adalah amanah sebagai titipan sebenarnya yang ada pada dia. Sehingga apa? Sehingga konsekuensinya menurut syariat la yadmanuhu illa bita'addi. Dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dia titipkan, yang dititipkan tersebut, jaminan tersebut, kecuali dengan kelalaian, keteledoran maupun kezaliman. Artinya apa? Artinya mobil yang ada pada kita, karena kita yang meminjamkan dan itu sebagai jaminan. Ini kita kalau sekiranya mobil tersebut terbakar atau kalau sekiranya mobil tersebut terendam banjir, kita tidak didenda. Kenapa? Karena yang namanya banjir bukan kemauan kita. Demikian juga kebetulan mungkin sekampung terbakar dan mobilnya juga terbakar, bukan tanggung jawab kita. Ini tidak diwajibkan untuk mengganti rugi, kecuali dengan ta'addi, dengan kezaliman atau kelalaian yang dilakukan. Dia semestinya ada garasi, dia taruh di luar. Ya, sudah tahu di situ daerahnya rawan, dia biarkan begitu saja, kemudian hilang, maka dia tanggung jawab. Dia tanggung jawab karena dia telah lalai. Ya, karena dia telah lalai, dia tidak masukkan ke garasi, dia tidak kunci pintunya, dia biarkan di pinggir jalan misalnya, sehingga hilang. Iya. Fa idza halla ad-dain, apabila sudah tiba waktunya untuk membayar hutang, ya, membayar hutang, wajib 'alal mudin sadaduhu, maka sebagaimana lumrahnya orang yang meminjam, yang berhutang itu wajib membayar. Wajib membayar. Faizin tana'a ajbarul hakim. Kalau sekiranya dia memiliki kelebihan, kemudian dia tidak mau membayar, maka sudah sepatutnya hakim atau petugas, ya, negara itu memaksa untuk membayar. Setelah dipelajari, dia dipaksa harus bayar. Fenim tanah habasahu. Bisa juga pemerintah
menahan dia di penjara sehingga dia dikasih pelajaran sampai dia bayar. Atau yabi'ur rahan, atau dipaksa untuk menjual jaminan untuk menutupi hutangnya. Iya. Atau kalau tidak, dia serahkan jaminan tersebut sebagai alat untuk membayar hutangnya. Ya, kalau sekiranya sudah saling ridho. Ya, dan umumnya yang namanya jaminan itu biasanya lebih besar daripada jumlah hutang. Solusinya bagaimana? Solusinya ya, kalau dia sanggup menjual, dia jual, dia cuma bayar 100 juta, sementara dia jual bisa 120 juta, dia dapat selisih 20 juta, dia bisa ambil. Atau kalau dia tidak, dia capek, dia malas, dia serahkan aja semuanya, tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya, ikhwan fiddin wa akhwati billah rahimanallahu iyyakum, bab yang kelima, bab salam. Di sini ada dua permasalahan. As-salam was-salam bimanan wahid. Wa yabi bai'u sil'atin ajilatin mausufatin fi dhimma bi tamanin muqaddam. Menjual barang tapi dengan tempo. Jadi yang dibuat tempo bukan uangnya, tapi barangnya. Barangnya nanti akan tiba, akan ada 2 bulan atau 3 bulan kemudian. Ya, uangnya segera. Ya. Biasanya kan uangnya belakangan, barangnya segera. Ini uangnya segera. Ya, uang segera. Mausufatin bi dhimmah. Tapi dia dikasih barangnya mana? Ya nanti dicari dulu, belum ada sekarang. Ini uangnya segera. Butuh berapa? 100 juta misalnya. 100 juta. Barangnya nanti kapan-kapan. Ya. Tapi dengan persyaratan tertentu dibolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya Ibn Abbas. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi thimar as-sana was sanatain. Faqala man aslaf fal yuslif fi kailin ma'lum wa zin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan salaf, ya, transaksi dengan uang di muka, dinar atau dirham, dolar atau rupiah, uang di muka seutuhnya 100 juta misalnya. Ini falyuslif fi kailin ma'lum. Boleh dia transaksi dengan barang yang belum ada. Tapi dengan catatan kadarnya jelas. Takarannya jelas. Ya, waktunya juga jelas. Berapa? 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Jenis berasnya apa? Jenis berasnya ini. Dia kasih rinciannya. Ya, berapa? Ya, misalnya dengan uang 100 juta kira-kira yang masuk akal 50 ton misalnya, nggak tahu saya. Ya. Ini ya udah, nanti si dengan 3 atau lebih layak mungkin sekali panen 4 bulan. Nah, ini si penerima salaf dengan modal 100 juta dia kerja. Dia kerja, bisa juga dia garap sawahnya atau dia beli kepada pihak lain dan lain sebagainya. Pokoknya di waktu 4 bulan, kalau dalam hadis ini disebutkan setahun 2 tahun. Ya, setahun 2 tahun uang di muka, nanti dibayar dengan barang belakangan. Ya, dibayar di zaman Rasulullah SAW bisa korma, bisa kismis, bisa
gandum dan lain sebagainya. Ini boleh. Ya. Kalau dengan kadar yang jelas. Ini keringanan dari syariat. Keringanan dari syariat. Hikmahnya, syariat memberikan keringanan. Ini kenapa? Fal muzari, misalnya, biasanya dikasih contoh di sini, petani itu tidak punya modal untuk menanam padi, ya, menanam padi. Daripada dia pinjam uang di bank riba, ada yang menawarkan seperti ini. Ada sama-sama sudah belajar bab riba, ya udah kita cari solusi. Saya beli, ya bukan pinjamkan, saya beli ini dengan uang di muka 100 juta, kira-kira dapat berapa? Ya. Dan saya juga pengen dapat untung. Ya, kalau 100 juta misalnya, kalau uang cash mungkin cuman 10 ton, ya. Tapi kalau dengan uang di muka, barang belakangan mungkin dia bisa dapat 20 ton atau 15 ton seperti itu. Misalnya, ini saya tidak tahu harganya berapa yang pas. Nah, itu kemaslahatan dari sisi si penerima salaf atau yang bakalan menyiapkan barangnya tersebut. Sisi yang lain ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan bagi yang memberi salaf, yang memberi uang di muka. Kenapa? Karena dia sudah punya Sudah punya stok. Jadi tidak repot-repot suatu saat nanti sudah tiba panen, kalau dia berebut, mungkin dia nggak kebagian. Tapi dari jauh-jauh hari dia sudah booking dulu, ya, dengan uang di muka tersebut. Nah ini boleh. Syarat-syaratnya yang pertama, ayakuna muslim fi mimma yumkinu indibatu sifati bi kailin aw waznin aw dhara hatta la yuaddi ila tanazu. Barang yang akan dipersiapkan sampai tiba waktunya itu harus jelas kadarnya, jenisnya, takarannya, beratnya, harus jelas. Berapa luasnya kalau sekiranya yang diukur, harus jelas. Supaya tidak ada terjadi perselisihan, tertulis kalau bisa. Ya, ada saksi kalau bisa. Pakai notaris lebih mantap lagi misalnya. Kemudian yang kedua, ma'rifatul qadr musallam bi mi'yar syar'i. Ya. Harus jadi diukur dengan kadar yang dibenarkan. Jadi tidak ada unsur penipuan di situ. Ya. Kalau ulama zaman dahulu jadi yang ditakar ya dengan ditakar, yang ditimbang dengan yang timbang. Ya. Jadi tidak boleh dibalik-balik. Kemudian yang ketiga, ayat jinsun musallam wa nau'u wasifatan mumayyizalahu. Kemudian dia berikan sedetil-detilnya, pensifatannya, jenisnya. Jangan sampai ada perselisihan ketika tiba waktunya. Saya enggak pengen yang seperti ini, saya pengen jenis yang lain, bukan yang ini. Nah, ini kan jadinya apa? Jadinya ada tanazu, ada perdebatan nantinya, ada silang pendapat nantinya, maka ditutup seperti itu. Kemudian yang keempat, ayyakuna dainan fi zimmah. Jadinya apa? Jadinya barang yang disiapkan untuk tiba waktunya dibayarkan itu jadi hutang, ya kan? Jadi hutang. Jadi dia jadi hutang barang. Kalau biasanya orang hutang uang, ini hutang barang. Ya, ini hutang barang. Kemudian ayakuna muajjalan. Ya. Ini sesuai dengan konsep salam itu sendiri. Yang namanya salam, itu salaf itu sudah jelas uangnya di muka, barangnya belakangan. Ayakuna al-ajal ma'luman mahdudan min at-tarafain. Hendaklah waktunya itu jelas, ya. Jelas sampai kapan. Yang sekiranya ketika waktu tiba itu barang ada. Ya, barang ada.
Ya, jadi pas kira-kira misalnya kapan? 4 bulan, 5 bulan panen tiba. Ya, panennya tiba. Tapi kalau pas musim misalnya di bulan apa yang kira-kira pas? Ya, di bulan penghujan, di musim penghujan. Ya, kalau sekiranya di musim kemarau kan tidak ada. Maka itu akan menyulitkan suatu saat. Kemudian yang ketujuh, ayak bidut saman kamilan makluman fi majlisil aqd qabla tafarruqiha. Hendaklah uang yang 100 juta kita contohkan tadi itu diterima semuanya di majelis akad sebelum mereka berpisah. Sebelum deal itu sudah terima uangnya. Kemudian yang kedelapan, kaunul muslam fi mimma yaghlib wujuduhu inda hululil ajal hatta yusallimahu lahu fi waqtihi. Fa in lam yakun mawjudan karutab fi syita lam yasih li'annahu gharar. Ya, kemudian syarat yang kedelapan, hendaklah barang yang hendak diserahkan itu umumnya ada ketika waktu yang telah ditentukan. Ya. Kenapa demikian? Supaya terhindar dari gambling atau gharar. Jadi ketidakjelasan. Seperti apa dicontohkan? Seperti beli rutab itu korma yang belum terlalu matang. Ya. Korma yang belum terlalu matang. Kalau yang kita sering makan kan korma yang matang kan. Ya. Korma yang rutab itu korma yang belum terlalu matang, tapi sudah layak untuk dimakan. Ya, rasanya mirip-mirip sawo gitulah, mirip-mirip, tapi lebih enak. Ya. Nah ini tidak boleh beli rutab dengan cara salam, tapi pas masuk musim dingin. Kenapa? Karena rutab itu tidak akan ada di musim dingin. Dia baru muncul, korma itu baru mulai matang musim panas atau menjelang musim panas. Ya, menjelang musim panas ini gharar yang demikian. Termasuk juga syaratnya bukan dari jenis ribawi. Ya. Maksudnya apa? Bukan dari sama jenisnya. Jadi uang dengan uang. Ya. Saya butuh rupiah. Ini saya kasih uang dolar 100 juta. 100 juta saya butuh dolar. Kapan? Saya ambil bulan depan. Nah, ini tidak boleh. Sudah lewat pembahasannya kan? Ini yang bukan satu kelompok, ya, bukan mata uang dengan mata uang. Ya, bukan juga makanan pokok dan makanan pokok. Ya. Saya nih kasih beras raskin 100 ton. Ya, ini saya kasih dengan imbalan beli beras yang rojo lele yang bagus, ya, dengan mungkin 30 ton atau 50 ton. Jarak 2 bulan. Ini juga haram. Tapi dia harus tidak boleh satu jenis. Jelas ini kan sudah lewat penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang keenam, bab yang keenam itu tentang hawalah. Hawalah artinya naqludain min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal alaih. Intinya mengalihkan hutang kepada orang lain. Paham misalnya? Ada 3 belah pihak. Si A, B, C. Si A punya hutang ke B. Sebagaimana si C punya hutang kepada si A. Paham? Si A punya hutang ke si B, ya. Dan si C punya hutang ke si A. Si A bilang, ya, saya kan punya hutang sama kamu, ya. Saya bayar
ambil dari si C. Itu namanya ihalah. Ini dibenarkan oleh syariat dengan syarat-syaratnya. Ini disyariatkan. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba." Apabila salah seorang di antara kalian dialihkan hutangnya, dialihkan piutangnya kepada orang yang memang mampu dan mau membayar, maka hendaklah dia terima pengalihan tersebut. Jadi si A bilang ke si B, hutang saya sekian, ya, ambil dari si C karena si C punya hutang ke saya. Ya. Tentunya dengan komunikasi terlebih dahulu, bilang, kasih tahu nanti hutang saya bayar ke si B. Ya, bayar ke si B. Ini selama si C orangnya mali itu dia punya kemampuan dan mau untuk membayar, bukan cuma mampu tapi tidak mau membayar. Dia harus mau dan mampu untuk membayar, maka kewajiban si B menerima pengalihan tersebut. Iya, ini keringanan dari syariat. Syaratnya yang pertama ridhal muhil. Hendaknya orang yang mengalihkan itu ridho, setuju. Ya, karena dia punya pilihan. Ya, punya pilihan. Bisa membayar dari uang yang ada pada dia, cash yang dia punya. Kalau sudah jatuh tempo, bisa juga kepada orang lain, dia punya uang juga tapi sama orang lain masih. Tidak harus dari uang cash yang ada pada dia. Ya, boleh lagi dari orang lain. Dia yang namanya hutang tidak mesti harus keluar dari, ketika dibayar tidak mesti keluar dari dia. Orang lain mau membayarkan hutang kita karena itu uang kita sendiri atau itu uang dia, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, qaunul ma'alain al-muhal bihi wa alaihi muttafiqan qadran wa jinsan wa sifatan. Jadi intinya barang yang dijadikan hutang piutang tersebut itu jelas kadarnya, jenisnya, sifatnya, takarannya seperti apa, itu jelas. Kemudian yang ketiga, yakunal muhal bihi dainan mustaqiran fi dhimatil muhal alaih. Jadi hutangnya itu hutang yang barangnya berupa hutang yang memang tetap, yang ada pada orang yang diarahkan kepadanya. Jadi benar. Sehingga apa? Sehingga yatarattab ala inqidadil hawalah sahihah hasba ma dzakara intiqal haq min zimatil muhil ila zimatil muhal. Jadi hutangnya berpindah. Kalau sudah sepakat antara ketiga belah pihak, sudah sepakat, secara otomatis hutangnya berpindah, maka si A sudah tidak punya hutang lagi atas si B. Yang ada tinggal si B dengan si C. Ya. Wa minas suwar al-mu'asirah lil hawalah, termasuk contoh-contoh kasus yang ada sekarang ini itu hawalah masrafiyah. Seperti apa misalnya? Yang ada transfer bank, apakah pakai ATM ataukah pakai pakai mobile banking atau internet banking, seperti itu. Wa ya wasilatun li salad mabaligh naqdiyah muqabil tasdid muqabilha min jihatin ukhra. Gambarannya seperti apa? Seseorang menyerahkan, bisa jadi dia punya transfer, bisa jadi dia punya bisa jadi dia punya rekening atau tidak punya rekening. Jadi dengan slip setoran, dia setorkan ke rekening yang bersangkutan yang hendak dia tuju. Ini transfer atau setoran, ya, tidak ada masalah.
Hanya saja yang jadi masalah ya, kalau rupiah dengan rupiah punya 100 juta kemudian bayar dengan via transfer juga 100 juta rupiah, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau hutangnya rupiah 100 juta kemudian dia bayar dengan dolar via transfer. Ini yang ada permasalahan di antara ulama. Sebagian ulama tidak membolehkan sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Kenapa demikian? Karena di situ ada dua transaksi sebenarnya. Ya, ketika seorang mentransfer pakai dolar sampainya rupiah atau transfer pakai real sampainya rupiah, itu ada dua transaksi. Transaksi yang pertama adalah akad musharafah. Apa itu musharafah? Menukar antara dolar dan rupiah, menukar antara real dengan rupiah. Transaksi yang kedua baru transfer. Transfer itu sekedar jasa menitipkan uang sampai bisa. Kalau zaman dahulu hawalah, kalau zaman dahulu itu orang pakai apa? Pakai kuda, ya, pakai kendaraan, bawa uangnya atau bawa semacam jaminan kirim ke orang yang dituju, ya, dari naik kendaraan dari Jogja ke Klaten zaman dulu. Kalau zaman sekarang Allah kasih kemudahan pakai via rekening saja. Nah, kalau yang kita katakan tadi, kalau kirim dolar masuknya rupiah, itu ada dua transaksi. Yang pertama musharafah, dan ini kalau tidak jeli maka akan terjatuh ke dalam riba nasi'ah. Kenapa? Karena tukar menukar mata uang tapi tanpa serah terima terlebih dahulu, ya kan? Tanpa takabud. Padahal kata Rasulullah SAW, "Idza ikhtalabat ahli al-ajnas fabi'u kayfa syi'tum idza kanat yadan biyadin." Kalau beda jenisnya dalam satu kelompok, rupiah dengan dolar atau emas dengan perak, maka boleh, tapi harus ada serah terimanya. Idza kanat yadan biyadin. Selesai di tempat, serah terima. Nah, sehingga sebagian ulama tidak membolehkan cara yang seperti itu, ya, kecuali dengan bentuk konvensional. Maksudnya konvensional apa? Ini $1.000. Kira-kira jadi rupiah berapa? Jadi rupiah ya 13.350 misalnya. Mana 13.350-nya? Saya pegang, kemudian sekarang saya transferkan. Kalau ini jelas bolehnya, ya. Tapi kan hampir tidak pernah terjadi yang seperti itu. Yang ada si yang hendak mentransfer kasih uang $100.000, ya, kemudian dia terima faturah, kwitansi atau apalah, nota, ya, kira-kira yang semacam tulisan dari bank, ya, bahwasanya ini sudah diterima dengan harga sekian, ditulis di situ 13.350 juta, harus jelas. Nah, baru dengan menerima surat atau kwitansi tersebut itu sudah dianggap qabd. Mayoritas ulama membenarkan yang seperti ini. Selama dia sudah menerima kertas tertulis berapa, itu boleh. Ya, jadi itu ada dua akad yang harus dipisah. Ada dua transaksi yang harus dipisah. Pertama, dia menukar atau menjual dolar dengan rupiah, yang kemudian baru transfer. Jadi harus dirinci supaya selamat daripada riba nasi'ah. Jadi tidak boleh langsung lepas begitu saja tahu-tahu sampai ke sana. Tidak bisa. Tapi harus selesai dulu, harus dirinci, mana, lihat jelas jadinya berapa, dia pegang notanya atau dia pegang kwitansinya, kemudian setelah itu dipasrahkan ke pihak bank, kemudian dia transfer. Ya, dia transfer. Ini tidak harus uangnya ada pada bank tersebut, ya, bank cabang misalnya Sleman, atau bank cabang kalau dari Amerika misalnya di pelosok gitu, tidak harus, bisa jadi di pusatnya ada.
pusatnya ada stok rupiah misalnya, tidak ada masalah. Ya. Iya, masuk. Jadi dia harus merinci, dia buat 2 transaksi tadi. Rinciannya 2 transaksi. Yang pertama dia serah terima antara dia dengan pihak bank. Jelas-jelas dia harus terima notanya berapa, jumlahnya berapa. Dia terima. Kira-kira sampai ke Indonesia berapa, rate-nya berapa, ya udah ditulis. Oh, $1.000 atau 1.000 ringgit misalnya, jadinya 1.000 ringgit jadinya 3.750.000 misalnya. Ya udah, notanya dia pegang, ini sudah dianggap qabd. Itu transaksi yang pertama. Yang kedua, kemudian pihak bank transfer ke Indonesia, masuk ke rekening rupiah dari ringgit ke rupiah, terima rupiah dengan jumlah sesuai dengan nota tadi. Nah, ini boleh menurut mayoritas ulama zaman sekarang. Ya. Itu jelas amannya. Ya, kalau itu jelas amannya, ya tidak diragukan lagi kehalalannya. Jelas itu. Itu lebih jelas amannya. Ya. Paling pihak bank ya menerima uang, nggak tahu saya apa ada jasa transfer atau tidak. Ya. Kalaupun ada jasa transfer boleh, tapi sekedarnya saja. Ya. Kalaupun tidak ya lebih bagus lagi. Ini masalah subtajah tadi sudah kita sebutkan. Ya. Menurut pendapat yang benar itu boleh. Jadi pengalihan hutang ke suatu negeri, ya. Pengalihan hutang ke suatu negeri, kemudian ditulis di selembar kertas, ya, orang yang meminjam, ya, kepada orang yang meminjamkan atau perwakilannya ke negeri yang lain untuk disampaikan kepada si fulan yang dia punya hutang kepadanya. Nah, ini boleh, ya. Ini tidak termasuk kullu qardin jara naf'an fa riba. Karena sebagian ulama mengharamkan permasalahan ini karena di situ ada manfaat. Manfaat apa? Manfaat orang yang menerima, ya, orang yang menerima subtajah tersebut, pengalihan utang tersebut, dia merasa aman, ya, merasa aman dengan kemudian merasa mendapat fasilitas, dialihkan ke suatu negeri dan aman, tidak sampai dirampok atau sebagainya dengan kertas yang sebagai jaminan tersebut. Jadi ada tulisan tanda tangan kemudian cap bahwasanya ini pengalihan hutangnya. Iya. Tapi yang benar bahwasanya itu kemanfaatannya bukan cuman untuk si pemberi hutang, tapi kedua belah pihak mendapatkan kemanfaatan. Kita sebutkan tadi bahwasanya kemanfaatan kalau ada dari dua sisi, maka sisi pemberi hutang dan sisi yang berhutang, yang demikian itu tidaklah termasuk hal yang dilarang secara syariat. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, kita bahas tentang akad yang terjadi pada asuransi. Karena ini sepertinya umum kita jumpai. Secara garis besar, pola asuransi itu ada dua. Pola asuransi ada dua. Diistilahkan ulama, karena ini masalah yang kontemporer, tidak kita jumpai di zaman dahulu. Tidak kita jumpai di zaman dahulu. Ulama merinci tentang asuransi. Jadi kalau asuransi sifatnya ada diistilahkan ulama ta'min ta'awuni dengan ta'min tijari. Ya, asuransi yang sifatnya perdagangan, ya, mengambil kemanfaatan dari
pihak yang mengikuti asuransi keuntungan, maka ini haram menurut pendapat mayoritas ulama zaman sekarang. Ya. Menurut pendapat mayoritas ulama zaman sekarang. Seperti apa itu? Seperti misalnya asuransi jiwa atau asuransi kendaraan atau asuransi rumah atau kapal kargo misalnya. Jadi diasuransikan kalau sekiranya ada kecelakaan, maka dia akan mendapatkan dengan dia ikut asuransi, dia akan mendapatkan ganti ruginya. Tapi kalau tidak ada, maka pihak perusahaan asuransi akan mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Ya, kalau asuransi yang seperti ini, maka yang demikian diharamkan. Ya. Diharamkan menurut pendapat mayoritas ulama. Kenapa demikian? Karena akad asuransi yang sifatnya perdagangan, ngambil keuntungan ya, sebesar-besarnya dari pihak ya perusahaan asuransi, ini ada di istilah ulama muawadhat maliyah. Ya. Di situ ada semacam gambling. Ya. Semacam gambling. Kalau sekiranya peserta asuransi, anggota asuransinya aman semuanya, ya, nggak ada kecelakaan, ya, tidak ada, ya, dalam satu kali penerbangan mereka sudah dapat berapa itu? Untung ini bisnis yang prospek asuransi, ya, maka di mana-mana ada asuransi kan, asuransi ini, ya, semua bank ada asuransi dia, karena prospek, ya. Tapi ketika ada kecelakaan, mereka harus bayar banyak. Ya, mereka harus bayar banyak. Ya, yang tadinya peserta asuransi cuma nyetor, misalnya cuma bayar 10 juta, kemudian satu orang dia kenakan charge bisa 10 miliar misalnya. Berapa orang yang kena? Atau berapa perusahaan yang kena? Berapa kapal yang tenggelam misalnya? Dia harus charge semua. Sehingga dia harus keluarkan uang miliaran atau triliunan. Kan ada unsur gharar, gamblingnya kan? Iya. Dan walaupun sebenarnya fakta di lapangan itu perusahaan asuransi itu diasuransikan lagi, nggak tahu sampai ke berapa itu. Paham? Jadi perusahaan asuransi itu tidak serta-merta uang dari dia asuransikan lagi ke atasnya lagi. Kalau nggak salah yang atasnya dia asuransikan lagi sampai nggak ke paling topnya Yahudi itu apa? Saya nggak tahu. Itu akhirnya seperti itu. Ini salah satu sebab kenapa ulama mengharamkan yang seperti ini. Kemudian dari satu sisinya lagi, sisi yang lainnya, di situ ada riba fadl dan nasi'ah. Ada riba fadl dan nasi'ah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika peserta asuransi, nasabah yang ikut asuransi, mengansurasikan jiwanya atau hartanya, ya, dengan harap, dia kan tidak cuma-cuma kan? Dia tidak cuma-cuma, dia berharap itu uang kembali dengan lebih besar lagi. Maka di sini ada dua riba. Kita sudah belajar. Pertama riba fadl. Kenapa riba fadl? Kenapa riba fadl? Mas Andri, asuransi ada riba fadlnya. Kenapa? Karena iya, ada dia, misalnya dia kasih 10 juta kembali 1 M, itu yang 990 juta ini dari mana? Itu riba fadl. Kemudian riba nasi'ah dari mana? Karena di situ ada jeda waktu. Ya, jadi dia terkumpul di situ ada dua jenis riba sekaligus.
terkumpul di asuransi tijari. Asuransi tijari itu yang seperti ini, yang mengambil keuntungan, ya, perdagangan. Tijari itu asalnya perdagangan. Jadi sebenarnya konsepnya bukan mereka konsep sosial, tidak, tapi konsepnya mengambil keuntungan dari dengan premi-premi yang mereka serahkan kepada nasabah. Ya. Kemudian yang selanjutnya sebabnya di situ ada ketidakjelasan. Ya, ada ketidakjelasan kan? Siapa tahu dia untung, siapa tahu dia enggak ya. Kalau memang saya tidak celaka ya alhamdulillah, paling saya rugi cuma 10 juta. Ya. Kalau tidak kebakaran ya paling cuma saya rugi 10 juta, tapi kan kalau kebakaran saya dapat. Ya, seperti itu. Ini ketidakjelasan, ini hampir sama dengan gambling sifatnya. Ini yang tidak dibenarkan secara syariat. Ada yang dibenarkan, namanya ta'min ta'awuni. Ta'min ta'awuni, asuransi yang sifatnya memang asasnya dibangun di atas sosial, ya, di atas kebersamaan, tolong menolong atas sesama anggota, dan pengurusnya tidak mengambil keuntungan. Ya, pengurusnya di sini bisa pemerintah, bisa badan usaha, bisa yayasan, tidak mengambil keuntungan, ya, tidak mengambil keuntungan dengan setoran-setoran yang disetor oleh para anggota. Misalnya bisa skala kecil maupun skala besar. Ya, skala besar ya pemerintah ambil potongan-potongan